Sebelum melihat video ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Ketombean ya? Mana sayang? Aku lagi ketombean ya? Kok aku nggak lihat? You don't have to. You are indeed younger than your age. Thank you so much. Suamiku sering terbang dari UK ke Italia sebelum corona. Oh gitu. Jadi kamu tinggal di UK, Rianda? Aduh UK, aku belum pernah sih ke UK. Karena visanya beda sama Schengen visa. Setiap kali aku mau ke UK dari Paris dari Paris itu untuk ke London kita tinggal pakai kereta cepat. Setiap kali aku mau pergi pasti ada aja halangannya. Kenapa live di sini Kak Alin? Maaf baru gabung. Iya, soalnya yang Alin Li 07 itu nggak bisa live. Aku kayak di report deh. Jadi aku nggak bisa live di Alin Li 07. Makanya untungnya bisa live-nya di Alin Li 09. You should visit UK one day. Oke, di UK, where's the best place in UK? Which city? Lehernya bekas luka apa sayang? Nggak ada. Kakak Alin di Cupang belum ada luka-luka. Mukanya miring Kak. Iya, muka aku itu miring nih kalau kalian lihat ya. Tuh, tidak simetrik. Dan aku tidak bisa menggigit nih. Nggak bisa menggigit. Karena rahangku itu ada gap sekitar kurang lebih 1 cm yang membuat wajahku itu terlihat miring. Terus kakak Alin itu pergi dong ke ke dentist. Aku pergi ke yang di Jakarta, aku pergi di Singapura, aku pergi ke Bangkok. Aku tanya dan tiga-tiganya itu vonisnya sama. Aku itu harus melakukan operasi potong rahang agar rahangku itu bisa dikembalikan seperti ini. Tapi yang bisa melakukan itu hanya dental surgeon. Jadi kayak kalau cuman dokter gigi biasa tidak bisa. Hanya dental surgeon yang bisa melakukan tindakan itu. Jadi kayak dokter estetik juga nggak bisa. Karena aku kemarin sudah tanya di ID Hospital Korea. Aku kirim fotoku, kata mereka aku punya TMG. Kalau nggak salah TMG itu saraf, jadi mereka nggak bisa terima aku. Dan opsi satu-satunya itu aku melakukan potong rahang. Tapi potong rahang itu juga punya bisa ada efeknya juga. Kalau terjadi kesalahan, aku bisa buta atau telingaku itu bisa berdenying gitu pemirsa, kayak berdenying gitu karena banyak banget sarafnya yang harus benar-benar hati-hati untuk dilakukan. Dan setelah operasi aku itu harus minum dan makan lewat sedotan karena akan ada metal di sini. So aku rasa it's not worth it for me to do that karena ya udahlah ya, mungkin ini adalah sesuatu yang I have to deal with. So I'm confident and I'm okay with my condition like this. Benar-benar okay. I feel blessed because menurut saya imperfection is a perfection. Jadi semoga kekuranganku itu juga bisa nanti kujadikan sebagai kelebihanku. Gitu ceritanya. Makasih. Sebenarnya sih kalau aku ya, aku itu sangat-sangat berharap kalau kita itu harus saling mendukung ya satu sama lain, karena setiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang itu punya
punya masalahnya masing-masing yang sangat-sangat yang berbeda-beda. Jadi daripada kita saling menjatuhkan, lebih baik kita saling merangkul agar rasa sakit atau rasa nggak pedenya itu lebih ringan gitu pemirsa. Makanya sebenarnya itu body shaming itu benar-benar bisa membuat mental orang itu drop. Nah, aku tahu soal itu, so I just try to embrace my body. Aku harus proud of my body. Whatever people say about me, I don't fucking care. Karena in the end of the day, kebahagiaanku hanya aku yang merasakan. Kesedihanku hanya aku yang merasakan. Orang hanya bisa melihat. So, kita harus protect diri kita dulu. If we can protect ourselves, all the bad comment, all the attack worth nothing. Cantik bukan hanya soal fisik, tapi hati seseorang. Aku yakin, yes, inner beauty itu sangat-sangat, menurutku ya, inner beauty itu sangat-sangat berpengaruh. Kalian bisa lihat ya, secantik apapun orang, tapi kalau dia jahat, kalau dia ganggu orang, kecantikan yang dia miliki itu kayak worth nothing, kayak hilang aja. Tapi perempuan yang biasa saja, taruh lah ya, yang B aja, tapi hatinya baik, selalu menolong kita, selalu ada di saat kita membutuhkan mereka. Kita tuh ngelihat dia aja tuh kayak cantik gitu, karena personalitinya itu cantik. Dan satu hal lagi yang harus kalian tahu, standar kecantikan itu tidak terpaku dengan satu standar kecantikan. Setiap wanita itu cantik, karena cantik itu relatif, tergantung siapa yang melihatnya. Halo Risa, ngomong bahasa UTM. UTM itu apa ya? Yes, thank you Kim. Oke, aku udah pernah kemana aja di Eropa. Oke, khusus Eropa. Rusia itu termasuk Eropa nggak sih? Pokoknya aku kayak tes lah. Aku pertama kali ke Eropa itu di Swiss. Dari Swiss aku ke Swiss, Milan. Terus aku dari Milan aku ke Paris. Dari Paris aku ke Luxembourg. Luxembourg aku pergi ke Rome. Rome aku pergi ke Amsterdam. Setelah itu I've been in Portugal. Setelah itu Portugal, Saint-Tropez. Di mana lagi aku pergi ya? Jerman. I go to Austria. Dan itu aja deh kayaknya. Resep makanan yang tadi disajikan vlog juga dong. Yang tadi itu aku nggak ngevlog, soalnya aku tadi habis teleponan sama sahabatku. Jadi pas mamaku dengan suamiku masak, aku nggak ngevlog. Tapi nanti mamaku mau buat tiramisu, aku mau ngevlog deh. Kim tinggal di Amsterdam. Amsterdam itu apa ya yang buat aku suka sama Amsterdam itu ya? Amsterdam itu kotanya liar loh, liar banget. Ada red light district. Jadi aku cerita di Amsterdam itu pertama kali aku ke Amsterdam, aku pakai kereta. Nah, stasiun keretanya itu ada di tengah kota. Jadi kalau kalian udah sampai di stasiun keretanya itu, kalian bisa jalan kaki. Keluar dari itu udah tengah kota. Udah tengah kota. Terus aku jalan. Aku lihat dong kayak ada etalase. Terus cewek-ceweknya pakai lingerie. Ternyata itu red light district, yang gue tuh shock. Itu oh my god. Bener-bener di sini kayak di Amsterdam itu prostitusinya itu bener-bener belak-belakan gitu pemirsa. Jadi kalau kamu mau sama dia, kamu bisa masuk, nanti tirainya ditutup, nah udah kamu melakukan hubungan
seks sama PSK-nya, habis itu kamu keluar gitu. Terus aku pernah nonton show orang